Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Ini adalah video yang keempat, masih baru sekali channelnya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Kita lanjutkan materi pembahasan kita. Oke? Nah, sekarang banyak orang yang bertanya seperti ini. Bagaimana caranya kita agar kita bisa mencari lebih banyak uang? Oke? Bagaimana caranya kita agar kita bisa mencari lebih banyak uang? More, ya. More money. Oke? Nah, sederhananya, teman-teman, untuk bisa menjawab pertanyaan ini adalah kita harus mengetahui arti dari uang itu sendiri. Ya, uang itu apa sebenarnya? Apa fungsinya dari uang? Ya, kita ngomong misalkan seperti ini ya. Uang, money. Apa fungsinya dari uang? Ya, benar ya. Kita kembali ke pelajaran dasar. Fungsi dari uang adalah alat tukar. Oke, adalah alat tukar. Nah, kalau uang ini ada alat tukar, kita tidak makan uang, teman-teman. Enggak, uang nggak bisa kita makan. Jadi kalau teman-teman punya uang 100.000 di dompet, ya, uang itu nggak akan bisa dimakan, nggak bisa. Tapi uang itu bisa ditukar untuk bahan yang bisa kita makan. Jadi uang itu bisa ditukar dengan barang komoditi. Anda bisa pakai buat beli beras, beli gula, beli jagung untuk bisa dimakan, beli air, beli Coca-Cola, beli sirup, beli teh. Ya, jadi balik lagi, kata kuncinya adalah uang itu adalah alat tukar. Ya, alat tukar. Nah, perasaan. Oke, kita lihat sekarang. Supaya terjadi pertukaran, apa yang ditukar? Yang ditukar adalah value. Betul? Yang ditukar adalah value. Seberapa besar Anda bisa memenuhi kebutuhan orang lain ya. Di balik value adalah ini adalah kita bagaimana kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang lain. Jadi faktor penyusun ini yang paling penting nomor satu adalah kita value ya, supaya kamu value nilainya berdasarkan seberapa besar kamu bisa memenuhi harapan orang lain. Oke, saya kasih contoh sederhana. Nah, misalkan sekarang mobil saya rusak, ya mobil saya rusak. Oke, maka saya punya desire, betul nggak? Ya ini Irwan, betul sini ya, Irwan. Saya punya desire. Apa desire saya? Ya, desire saya adalah saya ingin mobil saya kembali menjadi normal, betul? Menjadi bisa berfungsi kembali. Maka ini adalah desire-nya saya, benar? Desire. Sehingga sekarang ada orang yang bisa memenuhi ini, ya. Orang bisa memenuhi ini, misalkan namanya adalah Tom, ya. Tom. Nah, dia supaya bisa memenuhi saya punya desire, ya, supaya bisa menormalkan, supaya bisa ngeling, maka Tom harus punya value. Apa value-nya dia? Dia punya skill. Dia punya experience, misalkan, dalam dunia otomotif. Oke? Sehingga, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang, saya butuh mobil saya diperbaiki, Tom punya value-nya, sehingga terjadilah pertukaran. Tom ngerjain mobil saya, ya, sehingga saya bisa mendapatkan ada potensi untuk saya mendapatkan mobil saya ini yang kita inginkan, sepakatan kita bersama, betul? Sedangkan saya harus menukar, apa yang ditukar? Yang ditukar adalah uangnya. Terjadilah pertukaran uang, sehingga sekarang uang masuk ke Tom, betul ya? Karena apa? Kenapa kok bisa uang masuk ke Tom? Karena Tom bisa memenuhi desire-nya orang lain, yaitu adalah Irwan. Sampai sini dulu bisa diikutin nggak? Oke? Paham ya? Ini dari contoh yang sangat sederhana. Jadi kita belajar uang adalah nilai tukar. Ya, sehingga bagi Tom sekarang, kalau Tom ingin mendapatkan banyak uang, bagaimana? Ya, value-nya harus diperkuat, betul nggak? Ya, sehingga dia punya value yang sangat powerful. Dia menemukan pasar yang tepat, memerlukan orang yang perlu dengan value-nya. Ya, kalau kita ngomong value ini, boleh kita singkat dengan problem solver, betul? Kamu punya skill yang bisa menyelesaikan problemnya orang, maka inilah yang terjadi. Pola ini berlangsung terus, teman-teman. Berulang, dan berulang. Terus. Ya, sehingga kalau sekarang di jawaban, Pak, bagaimana caranya saya supaya saya bisa dapat banyak uang? Maka berdasarkan
berdasarkan teori ini, ya kalau kamu mengetahui ini ada value, ada desire, maka nomor satu yang harus Anda lakukan, nomor satu step number one adalah Anda harus punya value. Fokus pada dirimu sendiri. Cari apa bidang yang kamu suka, sehingga kamu punya pengalaman, kamu punya skill, ya. Apa yang menjadi passionmu di sini, betul? Apa yang menjadi kesukaanmu? Oh, saya suka mancing. Oh, saya suka main pingpong. Oh, saya suka lari. Oh, saya suka segala macam, whatever itu. Ya, mulai dari apa yang kamu suka, lalu kemudian kamu perdalam ilmunya. Entah kamu lewat sekolah, entah kamu lewat pengalaman, entah kamu lewat seminar, tapi intinya adalah buatlah dirimu valuable. Ini cara yang benar untuk mengejar uang, teman-teman. Jadi step number one, ya teman-teman coba catat ya. Step number one adalah step nomor satu, buat dirimu menjadi punya value. Kenapa? Karena kalau kamu tidak punya value, apa yang mau ditukar? Ya. Nomor dua adalah cari pasar. Apa artinya pasar? Cari orang yang butuh value-mu. Nih. Step by step ya. Kita mulai dari pertama. Value-nya dulu. Kamu belajar, kamu spend waktu. Ya, di sini yang dibutuhkan adalah kamu spend waktu. Entah kamu kuliah, ya. Contoh misalkan dokter, kenapa dibayar mahal? Dokter sekolahnya mahal, Pak. Nomor satu. Nomor dua, dokter sekolah lama. 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun baru jadi dokter spesialis misalkan. Maka dokter spesialis ya tentu saja harus dapat bayaran yang lebih banyak dibandingkan dengan kalau Anda jadi satpam misalkan, contoh. Semakin kamu buat dirimu valuable, kamu menjadi semakin punya value. Nah, tentu saja yang kamu korbankan adalah waktu ya, waktu dan pikiran. Ya, pikiran juga. Kamu meluangkan waktu, teman kamu lagi santai-santai, kamu belajar benerin mobil. Nah, teman kamu lagi santai-santai, kamu belajar bahasa Inggris, kamu belajar bahasa Mandarin, ya. Ini meluangkan waktu sehingga buat diri kamu jadi valuable dibandingkan dengan orang lain. Cari skill yang tidak banyak orang lain bisa. Ya. Nomor dua, lalu kemudian kamu tinggal mencari pasarnya. Saya belum ke nomor dua, ke nomor satu dulu. Ya. Perhatikan, jadi caranya kamu mencari uang adalah buat diri kamu lebih valuable lagi. Bukan malah kamu ngejar uang. Karena apa? Kalau kamu sudah menemukan, kalau kamu valuable, kemudian kalau kamu punya cara untuk mengetahui di mana pasar yang butuh kamu punya skill, maka inilah konsep uang datang mengejar Anda. Kamu akan menjadi money magnet. Karena siapa yang nggak mau? Contoh seperti saya punya mobil rusak, maka saya punya keinginan untuk memperbaiki mobil saya. Karena kalau mobil saya nggak baik, maka besok pagi saya nggak punya kaki. Ya, saya nggak bisa kemana-mana. Saya butuh mobil saya, harus benar. Maka saya akan cari orang yang punya value, benar? AC saya rusak, laptop saya rusak, maka saya cari orang yang bisa benerin AC, orang yang bisa benerin laptop. Nah, untuk jadi ahli AC, jadi laptop, itu membuat dirimu jadi valuable, perlu waktu, betul? Perlu pikiran, perlu jam terbang. Ya, paham ya? Jadi kalau sekarang kamu masih berpikir, bagaimana caranya cari uang yang banyak, kamu masih berpikir gini, ya kerja keras, Pak. Banting tulang. Nah, itu berarti kamu tidak punya value. Hanya orang yang tidak punya value yang mengejar uang. Catat itu ya. Hanya orang yang tidak punya value yang mengejar uang. Sementara orang yang punya value, uang yang datang kepada dia. Kok bisa begitu? Ya ini dia dalam video ini penjelasannya. Ya sama seperti tadi Irwan. Kalau Anda jadi Irwan sekarang mobilnya rusak, Anda kepengen mobilnya bener, maka Anda akan mencari orang. Tentu saja ada persaingan ya, tapi kalau diri Anda menjadi valuable, ya mungkin yang bisa benerin mobil ada banyak, tapi Anda belajar juga bagaimana berkomunikasi yang baik. Anda belajar bagaimana membuat offer yang baik, bagaimana memarketingkan, bagaimana Anda melakukan service pada klien. Mungkin Anda bisa bersaing, jangan takut bersaing ya. Jangan takut bersaing. Ya, paham ya? Jadi nomor satu buat diri valuable. Karena itu bagi saya, Anda boleh setuju, boleh nggak setuju. Bagi saya, harga dari sebuah ilmu adalah unlimited. Kalau ditanya, berapa budget uang yang dipakai untuk membeli sebuah ilmu? Asalkan gurunya tepat, asalkan materi atau subjeknya atau ilmunya saya butuhkan, maka berapapun uang akan saya bayar. Berapa harga sebuah ilmu? Wah, unlimited. Kenapa? Karena begitu saya berubah jadi valuable, orang yang datang mencari saya, bukan saya mencari orang.
Oke, paham ya. Jadi kalau misalkan Tom ini adalah bengkel yang bagus, lalu kemudian saya mengatakan ini atau merekomendasikan ini pada teman saya yang namanya Amir misalkan, maka Amir akan percaya dan ketika mobilnya Amir rusak, maka yang Amir cari adalah Tom karena Tom adalah rekomendasi dari Irwan teman baiknya dia. Sehingga Tom makin rame baru dari satu Irwan dia dapat 10 klien, dari satu Amir dapat lagi another 10, dari satu Joni dapat lagi another 10. Jadi makin rame, dia sekarang buka lagi, terus seperti itu. Ya, itu adalah faktor yang ketiga. Yang ketiga adalah faktor kali. Jadi nomor satu, dimulai dari mana? Buat dirimu valuable dulu. Kayak sekarang teman-teman belajar lihat video ini, ya belajar dari video ini. Anda membuat diri Anda valuable. Karena video ini gak ada menghibur-menghiburnya sama sekali. Betul? Mungkin video ini boring. Mungkin video ini tidak joget-joget TikTok, ya, tidak menghibur Anda, tidak bikin Anda ketawa, enggak. Tapi Anda mengorbankan waktu untuk membuat diri Anda jadi valuable, Anda ngerti sesuatu tentang ilmu uang. Perhatikan ya, kalau Anda nggak tahu cara mainnya, ya Anda akan kejebak, ya Anda nggak akan bisa sukses. Main sepak bola harus ngerti aturan mainnya, ngerti caranya, bukan cuma sekedar lari, sekedar tendang bola, nggak bisa. Harus ngerti aturannya. Ya, paham ya? Sehingga kalau kita lihat di sini, nomor satu stepnya adalah buat dirimu valuable. Boleh nggak? Kamu sekarang pengangguran, boleh nggak? Boleh, pengangguran. Gunakan waktumu, perhatikan time ya, untuk belajar. Mungkin Anda lihat YouTube, ya, mungkin Anda ikut seminar gratisan, mungkin segala macam cara. Apalagi sekarang zaman internet, zaman semua terbuka, Anda bisa belajar dengan siapapun, bahkan Anda bisa kontak orang. Ya, Anda bisa butuh skill dan segala macam. Jangan khawatir teman-teman, pintu itu terbuka lebar. Ya, ilmu itu apa namanya Anda bisa dapatkan di mana saja ya. Yang mahal tuh adalah kalau ada orang yang menjelaskan itu mahal. Tapi ilmunya ada di mana aja. Wah, ada di mana aja. Tenang aja. Ya, kalau Anda nggak tahu caranya buat valuable, ya Anda boleh kontak saya. Saya kasih idenya nih loh. Nah, nih saya kasih kamu ini. Dengan catatan Anda harus niat ya. Apa yang kamu suka, kamu harus tahu. Oh, saya suka Pak, saya tertarik di dunia internet marketing. Saya bisa kasih kamu materi-materi yang berkaitan dengan internet marketing. Gratis. 99 mahal, $3.000, $4.000. Saya kasih kamu gratis. Ya, tapi sebagai kompensasinya, Anda harus ngajarin saya. Mau nggak? Fair enough, kan? Anda harus ngajarin apa yang sudah Anda pelajarin, Anda harus ajarkan ulang ke saya. Ya, harus ada take and give, betul? Harus ada win-win, karena kalau kita tidak win-win, kita nggak akan bisa jadi orang sukses. Harus win-win, everybody win. Anda jangan jadi pengemis. Ya, saya nggak mau Anda punya mental sebagai seorang pengemis, yang cuma maunya minta-minta gratisan. Orang yang gratisan, mental gratisan nggak akan bisa sukses. Jadi Anda harus punya mental win-win. Oke, saya dapat sesuatu dari Pak Irwan gratis. Pak Irwan sebagai kompensasinya minta apa dari saya? Saya minta tolong dijelaskan ulang. Fair? Ya, sehingga kita berbagi waktu. Anda suka internet marketing? Oke, saya kasih kamu materi tentang internet marketing yang saya pikir ini cukup bagus. Kamu oke, saya kasih materinya, nggak usah bayar, gratis. Sebagai imbal baliknya apa? Imbal baliknya ajarin saya. Kalau perlu, saya undang kamu ke dalam grup ini, kita buat kelas, ayo kita ajarkan juga ke teman-teman yang lain. Intinya, buat dirimu valuable. Step pertama dulu. Itu number one. Kamu pengangguran, gak apa-apa pengangguran. It's okay. Yang penting kamu mengisi waktu luang terus. Kamu jadilah expert di satu bidang. Nah, kemudian yang kedua adalah kamu harus tahu seni bagaimana memasarkan dirimu sendiri, menjual dirimu. Artinya, kamu harus cari orang yang butuh. Kamu punya value. Kamu sekarang jago mancing, tapi bergaulnya dengan orang yang kerja kantoran yang nggak butuh mancing, ya salah tempat, akhirnya mancing kamu jadi tidak ada guna. Nah, karena itu kamu harus cari orang yang butuh kepingin belajar mancing. Mungkin ada orang laki yang pacarnya ngejar cewek, ceweknya bilang, oh saya suka laki yang hobinya mancing. Oke, saya tak cari kursus mancing di mana. Ya. Sehingga value-mu dibutuhkan. Betul? Harus cari, pasarnya ada. Dengan zaman internet, ada. Ya. Setelah itu, sama seperti Tom, ini sudah ada pasar, kamu sudah punya income, maka faktor kali, yaitu kamu tinggal besarkan. Buka cabang satu lagi. Rekomendasikan, delegasikan pada orang lain, sehingga kamu bisa menjadi semakin besar. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari pola pikir. Pola pikir adalah, saya mau membuat diri saya valuable. Satu. Nomor dua, saya mau dari awal, mumpung saya belum kaya, otak saya sudah win-win. Saya nggak mau bermental pengemis. Ya, saya dikasih cuma nuntutnya gratisan, menuntut orang lain harus berbelas kasihan pada diri saya, itu mental loser.
Buang jauh-jauh mental seperti itu. Anda boleh nggak punya duit sekarang, Anda boleh pengangguran, mungkin ada orang miskin sekarang, it's okay, tapi jaga mental ini. Orang akan respect pada Anda kalau Anda win-win. Ya, orang nggak akan respect pada diri Anda kalau Anda selalu minta tok tanpa ada timbal balik. Ya, misalkan ada orang, Anda sekarang sedang mencari kerja, Anda tahu mungkin Anda tidak punya pengalaman kerja, mungkin Anda baru lulus. Oke, kalau sekarang Anda kerja di satu perusahaan, tidak ada pengalaman, langsung minta gaji tinggi, ya enggak. Itu namanya nggak win-win, betul? Siapa yang membayar kamu tinggi? Nggak ada. Tapi kalau sekarang kamu bilang seperti ini, oke Pak, saya diterima kerja di sini, saya siap, nggak usah dibayar. Bapak win, ya betul, saya punya banyak kekurangan, tapi saya siap kerja nggak dibayar. Tapi sebagai kompensasinya, Pak, tolong saya kasih makan aja, saya kasih minum aja, kasih tempat tinggal aja. Saya siap bekerja 3 kali lebih keras dibandingkan orang biasa. Tunjukkan, betul? Itu namanya win-win. Jangan pernah berpikir, wah ya nggak bisa ya, saya harus bayarnya sekian. Kalau nggak sekian saya nggak mau. Anda terlalu banyak menuntut. Salah juga. Kenapa? Karena otaknya tidak berpikir win-win. Otaknya mau pikir win sendiri. Orang lain biarkan lose. Betul? Ya sekali lagi saya ajarkan ya. Anda boleh dapatkan sesuatu gratis. Boleh. Tapi selalu pikirkan, apa yang bisa saya tukar? Apa yang bisa saya tukarkan? Makanya tadi saya terang-terangan. Kalau Anda butuh, misalkan Anda butuh skill. Misalkan di dunia internet marketing. Pak, saya butuh Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan Facebook, iklan Facebook supaya jadi lebih bagus. Oh, saya punya banyak materi. Saya punya banyak materi, tapi saya nggak sempat nonton. Ya, oke, saya kasih materinya, kamu nggak usah bayar. Saya kasih materinya gratis, tapi langsung terang-terangan saya minta kompensasinya adalah berapa lama kamu butuhkan untuk belajar ini. 1 bulan, 2 bulan, oke, ambil. Saya minta kamu tanggung jawab, saya akan berikan kamu pressure. Sebagai timbal baliknya, saya minta kamu ajarin saya. Atau saya minta kamu datang ke dalam live show saya, ajarin teman-teman yang lain tentang Facebook marketing. Kira-kira kalau ada grup seperti itu, oke nggak? Setuju nggak? Saya yang nyuplai value-nya. Tuh, kurang enak apa. Tapi itu semua nggak penting. Itu semua akan jadi sia-sia kalau kamu nggak punya mental ini. Ini dulu deh. Yang saya minta dari kamu adalah win-win. Kamu mau ikut kelas saya gratis? Boleh. Lalu saya tanya, supaya saya win bagaimana? Ya, kalau ikut kelas saya gratis, ya kamu yang win, saya lose. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Ya urusan apa saya dengan kamu? Kamu nggak punya uang. Gak ada urusan. Kenapa saya harus memperhatikan kamu karena kamu nggak punya uang? No, ya itu kan. Karena apa? Karena kamu win, saya lose. Siapapun kalau win dan lose, akhirnya makin defensif. Ya, tapi kalau misalkan, Pak, saya ikut kelasnya Bapak, boleh nggak ikut saya gratis? Boleh. Apa yang bisa kamu berikan ke saya? Oh, Bapak belum punya website ya? Ya oke, Pak. Bagaimana kalau saya buatkan website? Oh ya, kamu jago buat website? Yes. Saya nih Pak, ahli buat website. Ini Pak, hasil karya saya adalah ini. Ini skill saya dari ini. Ini Pak testimoninya. Oke, bagaimana kalau kita join? Oke, deal. Yuk kita sama-sama kerjasama. Nah, itu baru win-win. Oke. Jadi pastikan setiap kali Anda mau ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, pastikan orang lain juga berada di dalam posisi yang win. Itu namanya mental winner. Bukan mental loser. Itu namanya mental seorang yang sukses, bukan mental seorang pengemis yang hobinya cuma minta-minta gratisan. Buang jauh-jauh mental seperti itu start awalnya. Oke? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan materi ini di video selanjutnya. Thank you.